Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan perencanaan unit kerja reka medis. Perkenalkan, saya Sinta Oktavia Suni, Program Studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Baik, langsung saja menuju materi. Analisis jabatan sendiri adalah suatu kegiatan pengumpulan data atau informasi yang menyangkut tentang suatu jabatan untuk menetapkan uraian pekerjaan dan persyaratan jabatan. Analisis jabatan dibagi menjadi 9 poin. Poin 1, nama jabatan. 2, ikhtisar jabatan. 3, uraian tugas. 4, bahan kerja. 5, perangkat kerja. 6, hasil kerja. 7, tanggung jawab. 8, wewenang. Dan 9, korelasi jabatan. Poin pertama adalah nama jabatan, yaitu assembling. Jabatan yang saya pilih adalah petugas reka medis bagian assembling. Assembling sendiri adalah proses perakitan 2 atau lebih komponen yang tidak dapat dipisahkan. Poin 2, ikhtisar jabatan. Petugas assembling meminta dokumen reka medis dari setiap poli dan bangsal setiap harinya untuk dirakit ulang sesuai dengan urutan halaman, sembari mengecek kekurangan pengisian pada lembar-lembar reka medis dan mengembalikan dokumen reka medis yang tidak lengkap ke bangsal atau poli yang bersangkutan untuk dilengkapi ketidaklengkapannya. Dan apabila ditemukan formulir yang tidak lengkap, maka petugas assembling berhak mengembalikan dokumen reka medis tersebut ke bangsal atau poli yang bersangkutan dengan mengisi formulir ketidaklengkapan dokumen reka medis dengan batas waktu pengembalian 2x24 jam. Poin 3, uraian tugas. Yang pertama, petugas assembling menerima dokumen reka medis dan sensus harian dari unit reka medis. Kedua, meneliti kelengkapan isi dan merakit kembali urutan formulir reka medis. Yang ketiga, mencatat dan mengendalikan dokumen reka medis yang isinya belum lengkap. Yang keempat, secara periodik melaporkan kepada kepala unit reka medis mengenai ketidaklengkapan isi dokumen reka medis dan petugas yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan isi tersebut. Kelima, mengendalikan penggunaan formulir reka medis secara periodik, melaporkan kepada kepala URM mengenai jumlah dan jenis formulir yang digunakan. Yang keenam, mengalokasikan dan mengendalikan nomor reka medis. Yang ketujuh, menyerahkan dokumen reka medis yang sudah lengkap ke fungsi pengode dan pengindeks. Serta yang kedelapan dan poin terakhir adalah menyerahkan sensus harian ke fungsi analisis dan pelaporan. Poin 4, bahan kerja. Bahan kerja yang dimiliki oleh petugas reka medis bagian assembling adalah dokumen reka medis yang telah diambil dari poli dan bangsal setiap harinya. Poin 5, perangkat kerja. Yang pertama adalah KLPCM atau formulir pengendalian ketidaklengkapan dokumen reka medis. Ada telepon untuk menghubungi petugas bangsal dan poli. Ada komputer untuk memasukkan data kuantitas dokumen reka medis. ATK atau alat tulis kantor seperti pulpen, stapler, spidol, dan alat pelubang kertas, serta sarana seperti meja dan kursi kerja. Poin 6 adalah hasil kerja. Yang pertama, petugas assembling mendeteksi ketidaklengkapan isi dokumen reka medis, lalu mengendalikan penggunaan nomor reka medis, mengendalikan formulir reka medis, menghasilkan dokumen reka medis yang lengkap,
Dan yang terakhir, memberikan dokumen rekam medis ke petugas coding. Poin 7 adalah tanggung jawab. Petugas assembling harus mengambil dokumen rekam medis dari poli dan bangsal setiap harinya, lalu mengendalikan ketidaklengkapan dokumen rekam medis menggunakan formulir KL-PCM, serta dapat mengembalikan dokumen rekam medis yang tidak lengkap ke poli atau bangsal yang bersangkutan. Poin 8 adalah wewenang. Wewenang petugas assembling adalah mengendalikan formulir rekam medis, mengembalikan dokumen rekam medis yang tidak lengkap ke poli atau bangsal bersangkutan untuk dilengkapi oleh perawat atau DPJP, dokter penanggung jawab pasien, serta mengendalikan nomor rekam medis. Poin 9 adalah korelasi. Petugas assembling dengan coding dan indexing serta filing. Petugas assembling dengan petugas poli dan bangsal untuk penagihan dokumen rekam medis, serta petugas assembling dengan petugas pengadaan alat dan material untuk meminta formulir baru. Lalu ada pula syarat jabatan. Syarat jabatan dibagi menjadi 3 poin. Poin 1, pangkat fungsional. Poin 2, pendidikan. Serta poin 3 adalah pengetahuan. Poin 1, pangkat fungsional, yaitu pada petugas assembling adalah perekam medis mahir. Adapun pendidikan, minimal berijazah diploma 3, rekam medis dan informasi kesehatan. Serta pengetahuan, petugas assembling harus mengetahui segala bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Sekian penjelasan mengenai analisis jabatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.